Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok 9 kelas Indralaya akan menampilkan materi mengenai fonotaktik. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu yang pertama, saya Feby Ayu Ananda sebagai moderator, yang kedua ada Putri Adiza sebagai pemateri yang pertama, yang ketiga ada Nanda Elta Wirapratama sebagai pemateri yang kedua, yang keempat ada Nabila sebagai pemateri yang ketiga, dan yang terakhir ada Rizky Gunawan sebagai pemateri yang keempat. Untuk itu, yuk langsung saja kita simak videonya. Perkenalkan, saya Putri Adiza. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kaidah fonotaktik. Menurut Alwi tahun 1993, kaidah fonotaktik adalah kaidah yang mengatur perjejeran fonem dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa lisan, kata umumnya terdiri atas rentetan bunyi yang mengikuti bunyi yang lain. Bunyi itu mewakili rangkaian fonem dan alofonnya. Rangkaian fonem itu tidak bersifat acak tetapi mengikuti kaidah tertentu. Fonem yang satu mengikuti fonem yang lain ditentukan berdasar konvensi di antara para pemakai bahasa itu sendiri. Tiap bahasa mempunyai ciri khas dalam fonotaktik. Menurut Joko Kuncono, kaidah fonotaktik yaitu aturan dalam merangkai fonem untuk membentuk satuan fonologis yang lebih besar, misalnya suku kata. Dapat disimpulkan bahwa kaidah fonotaktik adalah kaidah yang mengatur perjejeran fonem untuk membentuk fonologis yang lebih besar. Saya Nanda Elta Wirapratama akan menjelaskan pengertian akronim dan bentuk-bentuk akronim. Menurut Spinoza tahun 1993 nomor 23, akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret yang disingkat. Misalnya kata Majen adalah mayor jenderal dan rudal adalah peluru kendali. Akronim dalam redaksi yang sama yaitu singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret suku kata yang diperlukan sebagai kata. Dengan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akronim merupakan salah satu jenis singkatan. Namun, tidak semua singkatan dapat dikatakan sebagai akronim karena akronim dapat dibaca seperti kata pada umumnya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk akronim. Sebagaimana bentuk akronim yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, bentuk akronim menurut Tangan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, akronim dari huruf awal kata, misalnya ABRI, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan IPI yang berarti Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang kedua, akronim dari suku kata atau penggalan kata, misalnya Super Semar yang berarti Surat Pemerintah 11 Maret, Mendikbud yang berarti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang ketiga yaitu akronim dari huruf awal kata dan suku kata atau penggalan kata, misalnya AKABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan yang kedua, Kopertis yang berarti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Sementara Spinoza menjelaskan bentuk-bentuk akronim lebih detail. Secara lengkap akan saya jelaskan. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan deret kata yang disingkat ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya, kata fisik yang berarti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISPA, kata ISPA ditulis menggunakan huruf kapital yang berarti saluran pernapasan atas. Yang kedua, akronim
kata dari deret kata. Huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, kata Bappenas, huruf awalnya ditulis menggunakan huruf kapital, yang berarti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan yang ketiga, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang disingkat, seluruhnya ditulis dengan huruf kecil dan tidak diakhiri oleh tanda titik. Misalnya pada kata radar. Kata radar ditulis menggunakan huruf kecil atau tidak menggunakan huruf kapital. Radar berarti radio, deteksi, dan review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola fonotaktik. Nah, pola fonotaktik ini terdiri dari deretan vokal dalam bahasa Indonesia. Maksudnya, deretan vokal yang lazim dan dapat diterima dalam bahasa Indonesia. Nah, berikut deretan dua vokal yang terdapat di bahasa Indonesia. Ada iu, contohnya iuk, nyiur, dan liur. Ada io, ios, radio, biola. Ada ia, siap, iya, iat. Ada eo, feodal, deo, demeo. Ada ei, mei, rei. Ada ea, beasiswa, dan kreasi. Ada ae, daerah. Ada ai, saingan. Ada au, kaum, mau. Ada oa, soal, doa. Ada ui, ui. Ada ua, tua, puasa, suap, dan luap. Ada uo, kuota. Ada ue, kue, duit, dan kaset. Selanjutnya, deretan konsonan dalam deretan vokal bahasa Indonesia. Sama halnya, konsonan juga bervariasi. Ada yang pertama, deretan konsonan dalam satu suku kata. Nah, ini terdiri dari atau dua konsonan berderet dalam satu suku kata yang sama. Maka konsonan yang pertama yaitu B, D, T, K, G, F, S, D. Sedangkan konsonan kedua terdapat I, R, W, S, M, N, K. Yang pertama itu atau PL yaitu pleno tabla, GL blanco gamblang, dan KL klinik dan klasik. Ada GL global gladi, ada FL flu, ada SL slogan slip, ada BR berantas obral ambruk, ada PR tragedi mitra, ada DR drama drastis, ada KR kriminal akrab terupuk, ada GR gram granat, ada FR fragmen diafragma frustasi, ada SR astra, ada PS indikator, ada SPR strategi instruksi, ada SPR spray, ada SKR skripsi, dan terakhir ada SKL sklerosis, ada KS ekstra eksponen, ada SW swasembada, ada KW kuintal kwitansi, ada SP sponsor spanduk. Nah, selanjutnya itu ada deretan 3 konsonan berderet dalam satu suku kata. Maka konsonan pertama selalu S, T, P, R, I. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa fonotaktik merupakan susunan fonem atau bunyi bahasa yang berlaku di suatu negara atau daerah. Jadi, setiap bahasa mempunyai ketentuan tersendiri kaidah bahasanya, termasuk di dalamnya kaidah dan fonemnya.
Nah, deretan fonem yang terdapat dalam bahasa Indonesia mempunyai pola fonotaktik seperti halnya deretan fonem yang berbahasa di suatu negara. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deretan dua konsonan dalam suatu suku kata yang berbeda adalah sebagai berikut. Yang pertama itu MP dalam kata empat dan pimpin. Yang kedua MB yang dengan pelafalannya M dalam kata ambil dan gambar. Baiklah, yang selanjutnya adalah deretan vokal dan konsonan dalam satu suku kata. Berapapun panjang katanya, wujud kata yang membentuk mempunyai struktur dan pola fonotaktik. Suatu kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal dan konsonan. Vokal dilambangkan dengan huruf V dan konsonan dilambangkan dengan huruf K. Contohnya adalah sebagai berikut. Kakak Vika yang artinya konsonan, konsonal, vokal, dan konsonan. Contoh katanya adalah tekstil dan atraksi. Yang kedua, konsonan vokal atau KKKV, dan contoh katanya adalah strategi dan strata. Nah, berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fonotaktik adalah bidang fonologi atau fonemik yang mengatur tentang penjejaran fonem dalam kata. Selanjutnya, hubungan akronim dengan kaidah fonotaktik. Penggunaan akronim memberi pengaruh yang sangat besar terhadap pemakai bahasa. Selain itu, terdapat pola-pola fonotaktik seperti deretan vokal dalam bahasa Indonesia, deretan konsonan dalam satu suku kata, deretan dua konsonan dalam suku yang berbeda, dan terakhir ada deretan vokal dan konsonan dalam satu suku kata. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerti dan memahami mengenai materi fonotaktik. Atas perhatian teman-teman, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.